Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azani Allah wa yakum rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bisa berjumpa ya. Untuk saya ini baru pertama kali ya hadir ke sini. Saya kenal Ustadz Tulus karena dulu bareng kita di PMA gitu ya. Kebetulan ya sama-sama menjalani masa-masa galau juga dulu ya. Dan nikahnya akhirnya barengan juga ya. Cuma saya ya gitu ya. Saya udah duluan cuma sebulan aja sama Ustadz Tulus dulu. Ya. Tapi ya kalau kuliahnya sama lah, cuma beliau di UGM, saya di UI dulu ya. Saya di UI. Ya. Teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ya teman-teman aja ya, karena kita nggak terlampau jauh lah usianya ya, jarak usianya. Ya, ya kan SMA cuma baru berapa tahun, jadi kan kalau di hidup di dunia kan cuma sebentar ya. Jadi jarak 10 tahun ya, 20 tahun itu sebentar aja gitu ya, sebentar aja. Ya, kalau untuk kacamata akhirat tuh sebentar. Kalau untuk kacamata dunia kayaknya lama gitu ya. Tapi tadi, ya saya suka dengan panggilan teman-teman aja ya, biar nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh juga ya, teman-teman ya. Kalau dekat nanti beda lagi panggilannya ya. Teman-teman semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini ya kalau lihat wajah-wajah anak pesantren itu dikatakan wajhun malihun ya. Orang yang ceria, orangnya berseri-seri, penuh optimis ya, sikapnya positif gitu ya. Ya inilah yang dikatakan wajah-wajah penghuni surga ini. Ya. Ya. Ya, ciri-ciri penghuni surga itu kan orangnya ceria. Jadi kalau orang mukanya masam itu hati-hati itu. Enggak ya. Oke. Bukan berarti ini saya udah masam ini, enggak ya, enggak. Ya. Kalau dalam ya, kan ayatnya jelas ya, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, orang-orang yang nanti di akhirat itu kalau waktu ketemu sama Rabb-nya itu wajahnya berseri-seri. Ya. Kalau di dunia nggak bisa berseri-seri, gimana di akhirat ya? Jadi ya tadi kalau kita ya sikapnya ya wajahnya berseri-seri kayak gini kan, ya siapa tahu ini menjadi ciri-ciri kita ya itu ya makhluk-makhluk surga nanti ya. Oke. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sempat bingung juga ini ngasih materi apa gitu ya. Di sini kayaknya sudah hatam semua ini ya. Kalau di sini kan saya cuma sekilas saja. Saya ya maaf ya, afwan mungkin saat ini ngasih materi apa nih? Yang mau aja Ustaz ini. Saya takutnya ini salah ngasih materi nih. Materinya ibaratnya kalau saya di sekolah, saya ngajar di sekolah. Ibaratnya saya harusnya ngasih pelajaran anak kelas 3, saya malah ngasihnya pelajaran anak kelas 1 ya. Takutnya malah nggak nyambung ini. Tapi ala kulli hal ya. Tadi saya tanya, ini kalau di Islam itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip itu apa? Ya ibaratnya tinggal dosisnya aja yang kita kasih ya. Kita kasih tinggi gitu. Ya, kalau di sini sudah kena hafalan ya? Sudah ada yang selesai belum ya? Ada? Oh sudah ini. Sini hafalan ya? Quran ya? Gitu. Ya, insyaallah ya. Kalau saya dulu ya, wah sama Ustadz Tulus mungkin kita nih dulu belum dulu ya
mau ngafalin tuh kadang kalau mahasiswa itu kan ada susah ya. Mungkin Mas Anwar, Mas Anwar ya Mas. Saya ngisi di UII ya, saya ngisi di UII udah 6 tahun itu. Apa ya, mahasiswa tuh semester 1 sampai semester 4 kadang maksimal itu kalau dia baru ngaji aja, kadang hafalnya sampai ala-ala aja udah alhamdulillah itu. Ya. Makanya kan kalau teman-teman semua nih khusus kayak gini udah hafalnya banyak ya Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Apalagi di zaman sekarang dengan tantangan yang sangat luar biasa. Di sini rata-rata usianya sama ya, sama saya enggak ya? Ya kisaran sweet 17 lah ya. Oke, 17. ada yang lebih nih satu enggak. Intinya masih ya, walaupun lebih dikit ya, dikitnya kali berapa gitu ya monggo. Oke, saya sedikit membahas ya terkait ini sih sebenarnya nggak psikologi banget ya, kalau mau ke agama ya nanti dikait-kaitkan lah ya. Ibaratnya kalau dalam peta konsep itu ya kita bisa mengaitkan antara satu dengan yang lainnya. Saya tuh ini ya tertarik itu membahas tentang anak-anak zaman sekarang ya, terkait ya entah itu mau dia orang normally ya, orang yang biasa gitu ya, ataupun orang-orang yang di pesantren gitu. Kan sekarang itu dikenal ya dengan ya banyak namanya sebutan generasi ya. Kalau orang-orang yang udah kerja tuh namanya generasi sandwich ya. Kalau nggak tahu kenapa bisa sandwich gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau anak-anak yang seusia teman-teman berarti apa seusia saya berarti ya? Ya generasi apa? Strawberry ya. Apa itu strawberry itu? Strawberry apa? Buah. Kalau kalian kebayang strawberry, yang dibayangkan apa? Apa? Buah apa? Strawberry. Ya jelas buah strawberry. Oh rasanya, bentuknya gitu ya. Kalau di ini ya, di pendidikan atau di psikologi, kenapa disebut generasi strawberry? Sebenarnya strawberry itu kan buah yang eksotis ya. Wah, kayak kalau akhwat eksotis, laki-laki eksotis cocok nggak ya? Cocok ya. Wah cocok ya. Masya Allah ya. Eksotis itu maksudnya apa ya? Dia tuh dari luar itu, kalau orang lihat strawberry itu kan indah gitu lah, enak dipandang mata gitu ya. Kan warnanya tuh merah merekah gitu ya. Ya enak. Tapi ya Pak, tapi lembek gitu. Bagus tapi lembek. Kan kalau jeruk ya kadang juga lembek juga, cuma kan kadang kasar. Tapi kalau strawberry itu kayaknya ya enak loh, lihat warnanya aja enak gitu. Kalau masalah rasa ya beda-beda ya. Ada yang ngerasain strawberry itu manis, kecut dan sebagainya ya wajar ya. Kalau saya dulu di Bali, saya orang Bali jadi saya asli Bali. Cuma di Jogja, semua udah jadi orang Jogja. Ya sudah KTP udah Sleman ya. Jadi harusnya udah jadi orang Jogja ya. Tapi memang bahasa tetap Indonesia gitu. Ya. Teman-teman kayaknya juga dari berbagai daerah juga ya. Ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Ya istri saya dulu lihat saya nih orang Jawa bukan ya? Kok orang Jawa nggak kayak gini wajahnya? Saya jadi lihat dapat pengalaman baru bahwa wajah itu bisa menentukan asal dari seorang. Kalau Mas Anwar kelihatannya kan, wah ini Jawa ini. Iya Jawa. Ya kalau saya nggak tahu ya. Tapi orang lihat kayak memang bukan orang Jawa itu. Ya kalau dilihat face-nya gitu. Tapi tadi ya ngomong lagi strawberry itu indah merekah tapi gampang pecah, gampang lembek gitu loh, gampang kalau diginikan langsung hancur. Ya itulah yang kita lihat di zaman sekarang ya. Lihat anak-anak itu berdasarkan studi kasus ya. Ini ada, saya pernah baca statusnya ya anak usia 21 tahun ya. 21 tahun itu berarti harusnya sudah
Ya kalau dia kuliah ya kuliah semester berapa 21 ya? Semester 7 kali ya. Kalau usia 18, 19, 19 ya sekitar semester akhir lah. Nah dia tuh ngalami kondisi katanya mental health-nya tuh rusak gitu ya. Nggak tahu rusaknya kenapa gitu. Cuma gara-gara dia banyak tugas. Dulu dia ceritanya gini. Semester 1 baru lulus SMA, masuk kuliah dikiranya enak. Tapi ternyata apa? Tugasnya banyak. Wah, padahal gue itu butuh healing ini katanya gitu ya. Gue tuh butuh gak sempat ngumpul lagi sama bestie-bestie gue nih katanya gitu kan. Nah, dan orang tua gue itu gak ngerti self reward gitu ya. Padahal harusnya dikasih ke gue itu. Nah, kan bahasa dia kayak gitu. Nah, akhirnya dia mendiagnosis dirinya. Saya tuh kayaknya rusak ini. Saya tuh butuh perbaikan, butuh reward, butuh perbaikan. Akhirnya saya mending cuti kuliah, saya nggak mau kuliah ya. Cutinya 6 bulan tapi kayaknya nggak lulus juga itu kan karena 6 bulannya berlanjut gitu kan ya. Nah itu yang beberapa kasus ya, saya ambil satu aja itu yang sekarang terjadi di zaman sekarang ya kan. Ada generasi milenial, setelah itu generasi strawberry. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena apa? Kurang memahami peta konsep diri ya. Kalau kita balik ke Al-Quran, di Al-Quran itu sudah ada terkait ciri-ciri manusia yang kalau teman-teman pasti teman-teman sudah pernah lah ngafalin, bukan ngafalin ya. Kalau belum hafal paling nggak sudah baca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas sudah baca. Cuma masalahnya kan ada yang dibaca itu dia ditadaburi ya. Atau kalau nggak ditadaburi paling nggak dibaca artinya ya. Ada yang cuma ya wes sekedar yang penting baca hatam. Nah, dalam Al-Qur'an itu kan sebenarnya banyak sekali ciri-ciri atau terkait sifat-sifat manusia yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, apa kaitannya dengan tadi strawberry generation tadi? Yaitu perlu kita analisa ya. Kenapa gitu ya? Supaya itu nggak jadi diri kita ya. Walaupun mungkin itu bisa aja ada di dalam diri kita, tapi bukan berarti kita nanti nggak bisa, ibaratnya tidak bisa mengkatarsis susah saya nih ya. Bahasanya kok psikologi banget ya. Gak bisa katarsis itu nggak bisa melalui itulah bahasanya, atau nggak bisa menyembuhkan itu ya. Bisa jadi kita sekarang punya masalah, punya apa. Kalau sekarang kan kenapa terjadi seperti itu, karena anak sekarang banyak lihat sosial media. Pencapaian apa yang ada di sosial media itu dijadikan pencapaian dalam apa? Dalam hidup. Coba kalau teman-teman aja ya, saya nggak tahu di sini boleh nggak main sosial media, kan nggak boleh ya kayaknya ya. Di sini kayaknya benar-benar disaring banget ya. Punya sosial media nggak? Punya, Masya Allah. Ya, kalau buka sosial media yang dilihat, yang kelihatan kalau kan banyak ya, ada Facebook, ada Instagram, ada banyak ya, selain ada Facebook, Instagram, ada, kalau dulu saya punya Pet ya. Dulu ada Foursquare, terus ada apa lagi ya, Twitter. Wah, kayaknya saya banyak, kecuali TikTok lah ya, TikTok ya. Terus kemarin murid-murid saya bilang ada apa sih namanya itu ya, saya ada lagu-lagu, saya temennya TikTok tuh apa gitu, saya nggak paham gitu ya. Kalau lihat itu pasti yang kebuka itu semua berkaitan dengan yaitu orang jalan-jalan kemana, orang healing kemana, orang makan apa, dia duitnya banyak, punya apa sih ya, yang akhirnya bagi teman-teman di strawberry generation itu dijadikan pencapaian hidup tuh kayak gini loh. Nah, gitu. Padahal apa? Pencapaian kita nggak cuma sampai sejauh itu, nggak cuma sedekat itu ya, kayak gitu. Bahkan di kalangan agama
Ustadz ya, wah gitu ya. Makanya sering bertengkar tuh Ustadz itu. Karena masalahnya bukan beda pendapat ya, karena beda pendapatan juga, repot itu. Bahkan di golongan teman-teman ngaji lah, ya, oh dia ngaji, wah ini pakainya bagusnya kendaraan, wah ini pencapaianku kayak gini ya, karena kayak gitu. Nah ini yang repot yang ada sebenarnya. Bisa nggak itu dihilangkan? Ya bisa. Bukan dihilangkan ya sebenarnya. Sifat tuh pasti melekat, pasti ada. Cuma dalam bahasa kita itu adalah dibawa ke ambang batas yang dia bisa netralkan gitu. Ya kalau di bahasa kitab Minhajul Qasidin, boleh nggak marah itu? Boleh kan? Boleh nggak marah? Boleh ya? Boleh. Kalau nggak boleh marah, kalau marah itu hilang gimana? Nggak boleh marah sama sekali, sama anak, nggak boleh marah, sama orang. Aku coba bayangkan kalau marah itu hilang, kalau agamanya dihina, nggak marah. Kalau pas jihad mau bunuh, nggak jadi deh, aku baik-baikan aja ya, kan gitu. Jadi ada sifat-sifat, ibaratnya itu memang sifat dasar, tapi yang nggak bisa dihilangkan begitu aja. Tapi dia dibawa ke ambang batas yang bisa dia netralkan gitu. Misal nih mau marah sama teman ya, kita kan masih ingat tuh kalau memaafkan itu lebih baik atau sebagainya. Ya marah sih marah, ya teman tadi nggak mungkin nanti dalam bersikap kita nanti munculkan terus-terusan. Pasti tetap adalah fase-fase kita ibaratnya udah naik, kita turunkan lagi. Ya biasa gitu. Nah itu yang nggak ada di Strawberry Generation. Semua tuh ibaratnya semua diagnosa tuh masuk aja ke dalam dirinya. Dikit-dikit kayaknya ini cocok nih sama diri saya nih. Oh ini tuh jangan-jangan ini nih sama saya nih. Padahal nggak semua tuh kayak gitu. Ya padahal nggak semua tuh kayak gitu. Ibarat ini ya dulu ya. Dulu kayak ada orang ya gampang banget bilang, oh saya ini kena insomnia nih. Kenapa kena insomnia? Karena saya tuh tidurnya jam 3 pagi ya. Apakah orang yang tidur jam 3 pagi udah pasti insomnia? Kan belum tentu. Kalau di salah satu kitabnya psikologi ya, diagnosanya banyak tuh. Selain dia itu tidurnya malam, dia punya kecemasan, dia punya ini. Jadi nggak cuma satu atau dua hal yang sama terus tiba-tiba bilang saya itu insomnia. Sama kayak teman-teman yang sekarang ya, di masa-masa sekarang ini, satu dua hal yang ini kayaknya saya tuh kayak gini ya, saya tuh jangan-jangan kena gangguan ini, atau mental health saya rusak, saya butuh healing. Kalau teman-teman kan healingnya gampang ya, kalau secara akhirat udah ngaji Quran insya Allah udah healing paling aman ya. Kalau dari sisi pandangan dunia kayak di sini di Bantul nih banyak healingnya ya, tinggal jalan-jalan keluar udah ini ya. Coba teman-teman tinggal di kota-kota industri ya, kayaknya yang dari Jakarta misalnya, Jakarta lihatnya gedung aja, healingnya susah. Kalau saya di Bali masih enak sih, karena kalau keluar lihatnya pantai, tapi banyak maksiat juga, dosa juga. Kalau di sini di Jogja, alhamdulillah Jogja ya, ibaratnya masih tengah-tengah lah, kalau dari sisi itunya. Tapi tadi ya, balik lagi ke Strawberry Generation ya tadi ya. Saya di sini ingin sebenarnya mengaitkan dengan sifat-sifat dalam Al-Quran, ya sifat-sifat dalam Al-Quran terkait kita menyikapi Strawberry Generation tadi, karena ya mau nggak mau ini masanya teman-teman semua, di masanya teman-teman ya, di masanya teman-teman. Kok di masanya di atas itu kok bukan enggak, mungkin nggak terlalu banyak muncul ya. Jadi gini, kenapa ada saya ini dulu ya, tarik ke belakang lagi, kenapa ada Strawberry tadi, kenapa di sebelumnya bukan nggak ada ya, mungkin ada, tapi kenapa sedikit ada? Karena gini, di zaman sekarang itu akses tuh gampang, mudah, ibaratnya kita tuh hidupnya enak gitu lah.
walaupun tingkat ekonomi Indonesia itu susah, tapi kita intinya hidupnya enak gitu. Intinya hidupnya enak. Kalau di zaman mungkin ya di zaman saya gitu ya, itu hidupnya ya rada susah gitu ya. Bukan karena ekonomi orang tua susah, bukan, karena aksesnya itu memang susah gitu. Aksesnya susah. Siapa yang nyangka sekarang setiap orang punya Android? Kan nggak tahu. Tapi orang dulu kalau disuruh beli Android belum tentu bisa. Wong dulu HP aja harganya luar biasa. Kuota aja dulu harganya 900.000 gitu ya. Kuota. Kalau sekarang 5.000 aja udah bisa untuk internetan, ya kan? Jadi sekarang akses tuh mudah, itu makanya yang dikatakan strawberry generation. Bukan berarti strawberry generation itu juga jelek juga, karena strawberry generation itu punya karakteristik dia tuh inovatif. Ya kayak strawberry itu kan bagus gitu, kelihatannya bagus. Cuma sayangnya itu lemahnya di bidang di jiwanya yang lemah. Nah, di Al-Quran kan bahasnya tentang itu. Kalau dipakai falsafahnya guru bangsa kita, ya, yang dibangun itu badannya apa jiwanya? Hah? Jiwanya kan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwa dulu dibangun, baru badannya. Ya, kalau jiwanya sehat, badannya sehat. Kemarin ini kan banyak yang sakit ya, jadi ada musim sakit. Ada yang cerita ke saya itu, Ustaz Fauzan itu kok jarang sakit, hidupnya kalau nyeletuk, wah hidupnya sudah senang soalnya sudah happy gitu. Perasaan saya juga nggak juga gitu ya, biasa aja gitu perasaan. Soalnya teman-teman kerja saya kadang sering sakit, sepekan tuh pasti kadang nggak kerja gitu, nggak kerja sehari atau 2 hari gitu. Nah, ada teman yang ini, kok nih nggak pernah izin sakit ya, kenapa ya? Saya juga nggak tahu juga. Saya kadang berpikir ya, saya coba kalau memang dibilang happy ya kalau saya sih memang hidup itu harus happy ya. Dunia itu ngapain sih harus terlalu capek gitu ya. Ya capek sih jelas ada capeknya, cuma apa ya? Ya jangan terlalu ibaratnya habis gitu. Ya teman-teman sampai habis banget. Tapi saya coba ngukur dari kacamata Al-Quran lagi. Karena saya mikir, wah kayaknya Allah tahu nih kalau saya ke rumah sakit gak ada duitnya ini. Nah, mungkin Allah jarang kasih sakit kan. Kadang gitu sama istri saya. Tapi nggak tahu ya ini benar atau enggak, ini karena ini ya tadabbur aja di dalam diri saya sama istri saya gitu. Tapi tadi balik lagi ya, ini cuma apa namanya prolog aja. Jadi tadi teman-teman bukan berarti nggak ada masa depan, nggak, karena saya lihat anak-anak sekarang itu luar biasa ya. Saya lihat adik saya terakhir tuh baru lulus kuliah kemarin, ya inovatif sih, bagus banget, bahkan melampaui abang-abangnya lah ya, kakak-kakaknya gitu ya. Dia sudah sampai ke Eropa, saya sama adik saya yang lain itu belum sampai, tapi dia udah sampai gitu. Tapi tadi memang jujur aja lemah banget dalam masalah tadi, cepat tersinggung, cepat down gitu ya. Kalau dari sisi inovasi bener ya, kayak cerdas banget, cerdas aja. Diajak ngomong politik, dia kan jurusan politik ya, ilmu internasional. Terus ngomongin apa dia, aksesnya gampang, pintar aja. Tapi tadi kalau cerita sama saya pasti masalah kok gini hidup itu, terus aku tuh kok gampang, temanku kok gini gitu. Saya kuliah juga sampai gitu-gitu banget ya, kok dia kuliah kayaknya berat padahal hidupnya enak gitu. Jujur aja, adik saya tuh kuliah tuh paling enak ya, bekalnya juga banyak, kosannya juga enak gitu ya, dibandingkan saya dulu sama adik saya yang lain. Tapi itu ngerasa susah gitu, padahal ya tadi karena generasi kayak gini gitu, enak, pinter, tapi rapuh gitu ya. Makanya apa, kita itu jangan cepat enak kalau dipuji ya, karena itu jadi ringkih gitu ya. Ringkih itu apa? Ya kayak tikus gitu loh. Tikus tuh kelihatannya kuat, tapi kalau diketok kepala itu langsung kelepek-kelepek gitu. Nah, itu ringkih ya.
Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, baik, kita masuk ke dalam ini ya, sifat-sifat dalam Al-Quran terkait ini, menyikapi terkait strawberry generation ini ya. Al-Quran tuh luar biasa loh ya. Teman-teman sudah belajar Al-Quran berapa lama? Ada yang baru kenal Al-Quran baru di sini? Ada? Nggak ada ya. Berarti soleh-solehah semua ini ya. Insya Allah ya. Nggak ada yang terseok-seok kan. Kan hidup itu kadang ada yang belok ke sana, ke kanan, ke kiri gitu ya, baru jalannya lurus ya. Ya, tapi ini kalau kayak gini berarti alhamdulillah ini. Oke, kita semua udah percaya bahwa Al-Quran itu kebenaran Al-Quran itu mutlak 100%. Jadi ilmu yang ada di Al-Quran ini nggak usah didebatable lagi, sudah mutlak ya. Berarti Quran itu udah 100% kebenarannya, atau kebenarannya itu udah mutlak. Nah, gimana dengan ilmu yang sekarang? Bener nggak? Kalau ilmu yang sekarang bener? Oh, kalau ada yang bilang nggak bener. Misalnya nih ilmu apa ya yang ada yang kuliah lagi nggak di sini? Nggak ada. Mas Anwar nggak ada ya tadi. Di yang IKFA ada yang kuliah nggak? Nggak ada. Atau SMA ya, SMA tuh pelajaran IPA, IPS, apa lagi ya, matematika. Itu bener nggak sih? Kalau dibilang nggak bener, saya sebagai guru dipecat juga ini nanti. Ya, bener bisa. Jadi ilmu sekarang kan spekulatif ya. Jadi benar ya benar, tapi benarnya karena fakta yang membuktikan di lapangan. Sisanya spekulatif. Tapi tadi kita nggak akan mendebatable terkait Al-Quran karena Al-Quran udah 100% kebenarannya. Ya, ilmu-ilmu yang sekarang ada pun banyak ngambil di Al-Quran gitu ya. Nah, kenapa saya mau balikan ke Al-Quran? Karena ya sifat manusia itu ya sudah dijelaskan di Al-Quran ya. Kita pasti punya sifat-sifat dasar yang akan melekat, yang tadi bisa, yang harus ibaratnya dikompromikan, atau paling enggak ya bukan dihilangkan juga, intinya dikompromikan lah gitu. Nah, karena apa? Karena kalau itu ibaratnya kayak parasit ya, kalau dibiarin juga merusak kita ya. Kalau dihilangkan nanti aneh juga. Manusia tuh kalau nggak punya nafsu aneh juga ya, malaikat dong gitu kan. Tapi tadi kita ibaratnya mengkompromi ya, membawa ke satu level atau ke hal yang bisa dibawa gitu. Ya terkait tadi saya contoh misal marah. Nah, beberapa ini banyak ya yang di catatan saya ini, banyak hal terkait sifat-sifat dasar manusia yang ada di Al-Quran ya. Ini nanti akan kita kaitkan dengan tadi ya, generasi zaman sekarang. Yang pertama terkait sifat dasar manusia, yang pertama itu manusia itu suka apa? Israf. Suka apa itu? Suka berlebih-lebihan ya, atau suka melampaui batas. Ya berlebih-lebihan lah ya. Bahasanya berlebih-lebihan. Kenapa bisa dibilang berlebih-lebihan? Kenapa? Ya, dasarnya aja dari kecil aja ya. Anak kecil tuh suka nggak kalau punya satu minta dua gitu ya. Bukan ini beda dalam konteksnya syariat ya. Tapi tadi sifat dasar manusia itu suka berlebih-lebihan ya. Kalau dalam surat banyaklah suratnya ya. Nanti teman-teman bisa cari. Saya cuma bacakan suratnya, nanti teman-teman nanti ya silakan ditadaburi di ayatnya. Misalnya di sini di surat Yunus ya. Misalnya ayat 12 bahwa manusia itu kalau dia ditimpa kesusahan dia berdoa sama Allah. Tapi kalau dia sudah hilang kesusahannya ya ini masuk ke selain berlebih-lebihan dia suka lupa. Dia lupa sama nikmat
Allah. Nah, itulah disebut ciri manusia yang melampaui batas atau yang israf, gitu, yang berlebihan. Ya. Nah, apa yang terjadi di sekarang ya di terkait strawberry tadi ya itu tadi. Sekarang tuh kan banyak kelebihan informasi. Sekarang banyak anak-anak tuh mengakses sesuatu itu mudah. Ya kadang tadi melebih-lebihkan apa yang ada pada dirinya gitu. Padahal sebenarnya kamu nggak apa-apa kok. Tapi kadang, oh saya nih sakit ya. Nah itu kadang. Sakitnya kalau sakit fisik ya gampang diobati. Tapi kalau sakit di kejiwaan susah. Nah itu. Makanya kadang orang sekarang itu sakitnya nggak terdeteksi, bukan sakit karena sekedar di jin gitu. Jadi sakitnya sakit-sakit yang nggak terdeteksi gitu. Ada orang sakit jantung atau sakit liver, sakit apa tuh cuma gara-gara apa? Gara-gara apa? Mikirin utang. Itu sakit jiwa itu. Itu sakit jiwa. Kalau dulu mahasiswa itu sakitnya sering sakit 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 stres. Itu bukan karena dia punya sakit itu sebelumnya, enggak. Gara-gara apa? Pusing mikirin tugas. Gitu. Nah, itulah yang terjadi di sekarang. Karena suka berlebih-lebihan dalam sesuatu ya, seakan-akan atau ibaratnya tadi ya, pelupa dengan hakikatnya. Jadi kan kita tuh hakikatnya kan ya dunia tuh santai aja gitu. Bukan santai itu dalam arti gitu lempeng, enggak. Sesuai dengan rule atau sesuai dengan aturan yang berlaku lah, syariat bahasa kita. Tapi tadi kadang orang-orang yang sekarang ya, yang di generasi sekarang tuh ya berlebih-lebihan dalam menyikapi apa yang dia hadapi gitu. Ya misalnya baru tadi ya, kalau kena masalah seakan-akan itu kok sama saya. Kan belum tentu masalahnya Mas Dava misalnya sama dengan masalahnya Mas Bagas, kan bisa jadi beda. Wong orangnya beda, mungkin mirip-mirip tapi cara penanganannya pun nanti beda. Diagnosanya juga beda. Jadi jangan seakan-akan semua tuh jadi berlebih-lebihan. Saya tuh gini gitu. Ya. Itu repot itu. Makanya orang-orang kayak gini ya tadi bahaya ya. Yang kemudian yang selanjutnya ya, sifat yang selanjutnya adalah suka berkeluh kesah. Wah, ini orang zaman dulu juga suka keluh kesah ya, enggak zaman sekarang. Ya. Tapi cuma di zaman sekarang keluh kesahnya tuh udah luar biasa karena semua ditumpahkan di status ya, baik WA ya, Facebook ya udah jarang ya anak sekarang, Instagram lah ya, Instagram, terus apa sih media sosial sekarang, Twitter ya. Ini semua ditumpahkan di situ ya, orang bisa baca, akhirnya orang bisa ngasih opini dan opininya itu dimakan mentah-mentah, ibarat air ditaruh di spon, diserap gitu ya, serap gitu. Akhirnya apa, dia nggak bisa nimbang, nggak bisa ini, jadi down. Akhirnya semua dianggap salah. Akhirnya apa, kalau dia sekolah dia minta berhenti sekolah. Kalau dia lagi kayak gini pesantren, saya mending pulang gitu kan, kayak gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya ada, ya ada. Pesantren kan banyak yang kayak gitu. Ada yang saya nggak kuat ini, saya di rumah tuh enak ya, gitu ya. Saya di rumah dimanjakan dengan berbagai fasilitas, ya, gitu kan. Apa ini di sini nih? Tinggalnya bersama-sama, gitu ya. Teman-temannya nggak ngerti aku, gitu ya. Apa teman-teman macam apa ini, gitu kan? Ya kan, saya punya siswa kayak siswi ya, nggak tahu kayak siswi yang paling sering cerita tuh siswi ya. Semua temannya tuh dianggap nggak sesuai dengan ekspektasinya ya, jelas lah cara memilih, cara kriteria temannya menurut dia harusnya kan
kita yang nyocokin ke ya gitu ya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya kalau orang kalau mau keriduan orang lain apa? Maka dia orang gila gitu. Ya. Kalau orang itu pengen semua orang tuh ridho sama apa yang dia ini kan, maka dia seperti orang gila gitu. Intinya kayak gitu. Ya. Nah, dia tuh akhirnya apa? Siswi ini dia buat suatu hayalan apa? Dalam bentuk teman. Jadi dia namanya punya teman hayalan. Gitu. Teman hayalannya dalam hayalannya gitu. Saya kasihan itu. Gimana ini? Dibilang diganggu jin juga nggak gimana, dibilang jadi dia kenapa gitu? Karena dia mengalami tadi seakan-akan jadi gampang emosian ya. Temennya gini aja, kamu itu teman-temannya cerita saat itu kok apa namanya nggak asik banget sih kok dikit-dikit emosi gitu. Nah, terus saya tanya orang tuanya ya itu Kak, dia merasa teman-teman itu nggak cocok sama dia. Nah kan saya heran ya, kok bisa gitu. Nah, di kita ada nggak gitu? Bisa jadi ada. Ada. Ya, balik lagi tadi kan keluh kesah itu ditumpahkan di sosial media yang itu bisa dibaca orang, bisa ditanggapi orang, yang nanti kita menanggapinya tuh tadi ya. Kalau nggak punya filter ya kayak spon tadi, semua diserap habis gitu ya. Akhirnya kita habis juga. Padahal apa? Ya mungkin ya. Saya nggak bilang sebenarnya sekarang sih, sejaman dengan saya pun ya kan punya sosial media juga, pasti sering keluh kesah ya. Gak usah jauh-jauh ya, istri aja kadang gimana, wah langsung buat status gitu ya. Paling kan gitu. Tapi tadi kan kadang dia nanya, kalau orang yang sudah bagus filternya, bukan bagus ya, biasanya dia punya filter, apa yang dikatakan orang lain ya diumpan balik ya, pasti ya nggak sampai kayak sekarang yang harus butuh healing lah. Padahal kalau kata Prof. Renal Kasali ya, healing itu banyak indikatornya, nggak cuma sekedar liburan terus balik gitu ya. Kan gini, coba teman-temannya kalau healing kayak gitu ya, oh saya butuh healing, saya liburan ke pantai apa, udah setus happy balik lagi ke rumah, pasti nambah masalahnya sama kan, nggak hilang kan. Sana lagi baik lagi, hilang nggak masalahnya? Nggak hilang, balik lagi. Betul nggak? Coba kalau ada yang suka dugem misalnya ya, oh dugem tuh happy, masalah tuh hilang, balik dari dugem, masalahnya nggak hilang, masih ada. Nah gitu ya. Makanya apa? Ya tadi kalau semua dikeluh kesahkan terus diserap seperti itu, kan repot. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Idza massahu syarru jazua. Jadi manusia itu suka berkeluh kesah, ya. Ya, semua diinikan. Ya kadang kan nggak semua masalah itu, memang sih masalah itu bisa diutarakan. Tapi apa? Ya tapi kita tahu kepada siapa kita mengutarakan. Ya. Yang ahwat sama siapa? Ya sama ibu lah. Nah, ibu saya nggak pandai, jangan sama ayah gitu ya. Kalau sama lawan jenis, ya bisa sama ustadz atau yang siapa lo yang dipercaya gitu ya. Yang ibaratnya masih yang bisa memberikan solusi lah ya. Kalau di sosmed tadi sama-sama galau, sama-sama ini, akhirnya semua, oh sama ya, aku juga sama, kita ini sama, nasibnya sama, kita kenapa nggak gini aja, itu repot. Makanya butuh murabbi ya. Murabbi itu nggak sekedar guru, tapi dia bisa mengarahkan. Nah tadi mungkin di sini udah ada murabbinya, jadi bisa mengarahkan. Nah, bisa aja cerita terhadap hal-hal yang mungkin gimana ya bisa gitu. Ya, gak semua hal bisa diselesaikan dengan jari gitu kan. Repot itu ya. Jari lebih cepat daripada akal. Itu yang repot itu. Kan keluh kesah tuh gitu. Semua ya, gitu ya. Nah, ini ya saya sebut aja sifat yang selanjutnya ada sifat kikir ya. Maka ayatnya apa ya? Wa kana nasu
Al-Qaturah kalau nggak salah ya, di sini di surat Al-Isra ayat 100 gitu ya. Manusia itu punya sifat kikir. Tapi menarik loh. Ini saya menarik di zaman sekarang di Strawberry Generation tuh. Ya ini belum sampai penelitian ya, belum. Cuma dari riset internet ya, riset secara ini ya. Justru anak sekarang itu dermawan. Nah, ini gimana ini? Betul nggak ya? Saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi saya kaget juga. Katanya sekarang tuh dermawan ya. Karena apa? Banyak program sekolah itu nyuruh apa? Sedekah. Di sekolah anak saya tuh ada sedekah Jumat, ada infak Jumat, ada berbagi apa gitu ya. Jadi anak sekarang tuh justru, Abi ini kok nggak berbagi? Oh iya ya, berbagi gitu. Tapi tadi sebenarnya sifat dasar kita kan kikir ya, pelit. Lagi dalam masalah harta. Ini perlu diwaspadai juga gitu ya. Apalagi nanti ya kalau kita nanti sudah kerja, kita sudah keluar dari sini ya. Sifat kikir ini perlu kita antisipasi karena bahaya dalam diri kita. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau teman-teman sudah punya sifat dasarnya suka memberi, alhamdulillah ya, semoga dijauhkan dari sifat kikir gitu. Ya. Kemudian ini mesti sama ya. Manusia itu suka menuruti prasangkanya ya, suka zon ya. Suka zon. Ya, kalau dikaitkan dengan anak sekarang ya tadi suka zon banget dengan apa yang persangkaannya. Ya memang kadang gini ya. Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kalau ada secara dalil ya, menuruti prasangka itu ada di surat Yunus ayat 36 ya, bahwa manusia itu suka menuruti prasangkanya. Ya, kan gini kan, intinya gini, Allah itu kadang sesuai dengan persangkaan kita. Kalau persangkaan kita baik ya insya Allah baik, ya kan gitu kan. Cuma kadang tadi manusia itu suka negatif dulu dibandingkan positif dulu. Saya punya teman itu ya, dulu kuliah itu, Mas ini kalau saya lihat orang itu pasti negatif dulu baru positifnya. Karena saya nggak gampang percaya sama orang. Gitu. Tapi emang wajar, ya itu sifat manusia. Tapi jangan sampai terlalu over negatif ya. Akhirnya kita nggak melihat kebaikan yang ada pada diri seseorang. Ya. Kalau di zaman sekarang prasangkanya anak-anak sekarang itu lebih kepada dia itu apa? Baik tadi persangkanya kepada hal-hal yang menyangkut kepuasan dirinya. Intinya dia masih belum puas dengan dirinya. Karena apa tadi? Karena dia lihat orang-orang di luar sana yang di sosial media itu kok hidupnya apa? Enak. Ya gitu, hidupnya enak. Kok dia bisa healing kemana ya? Kok saya nggak bisa sih? Bisa. Wah ini kok bisa jadi crazy rich ya? Jangan-jangan pelihara tuyul ini ya? Nah, enggak ya? Ya, kayak gitu. Karena kayak gitu, persangkaannya kemana gitu. Ya itulah anak-anak zaman sekarang. Nah, kemudian sifat manusia yang selanjutnya ya dikaitkan dalam Al-Quran, yaitu suka berangan-angan ya, panjang angan. Bahaya nggak panjang angan itu? Bahaya nggak? Bahayanya apa? Kalau itu bahayanya apa? Punya implikasi nggak ke akhirat kita? Punya nggak? Apa implikasinya? Ya implikasinya kita apa? Implikasinya apa? Kalau panjang angan-angan implikasinya apa Mas? Akibatnya apa? Kira-kira? Ya kita jatuhnya apa? Kita pengen hidup terus dan kita takut mati. Padahal suatu kepastian yang paling pasti dalam hidup itu adalah kita pasti mati. Ya. Orang yang kita lihat di sosmed itu kan kayaknya orang kayak nggak takut mati ya. Mati itu kayaknya masih panjang. Jadi hidup untuk senang-senang, hidup untuk memuaskan diri ya. Healing itu adalah menyembuhkan diri aja gitu.
Padahal nggak kayak gitu. Hidup itu ya tadi, ya jangan sampai panjang angan-angan. Saya belum bisa kesini, saya belum punya ini. Ya. Bukan nggak boleh, tapi apa? Tapi jangan terlalu diturutin. Kita harus kita harus bawa kepada hal yang bisa kita sampai. Udah cukup aja sampai segitu. Jangan sampai terlalu over. Bahaya kalau terlalu over. Ya, kalau di ayatnya di sini di surat Al-Hadid ya ayat 72 gitu ya. Nanti teman-teman dicari lah pokoknya gitu ya. Ya. Ya kan orang heling itu kan kebanyakan lihat orang-orang yang nggak beragama, intinya gitu ya. Bukan nggak beragama, punya agama tapi tadi kan karena panjang angan-angan kayak gitu ya. Dan yang selanjutnya ya, sifat manusia adalah gampang terperdaya ya, gampang banget terperdaya. Nah itu mudah dibohongin lah ya. Di surat Infitor ayat 6 ya. Manusia itu gampang terperdaya. Ayuhannas apa ayatnya? Ya ayuhannas. Saya kok jadi lupa ya itu. Ya di surat Al-Fitor ya ayat 6 ya. Bahwa manusia itu gampang terperdaya sama sesuatu yang baru langsung ikut. Tapi kalau di sini kayaknya ini ya, orangnya ini ya nggak gampang ikut-ikutan ya kayaknya ya. Tapi ikut-ikutan model busana boleh kan Ustaz? Ya gitu ya. Kadang ya ini kalau saya sih lebih ya perhatian ke situ. Kadang apakah orang yang beriman itu nggak boleh gaul? Nah itu jadi repot itu. Ya boleh-boleh aja, tapi tadi kadang ya jangan sampai terperdaya banget gitu ya. Kemarin tuh ada curhatan tuh, ini walaupun belum sampai ke kalian ya, tapi nanti ini jadi pelajaran aja buat teman-teman. Jadi apa? Ikut-ikutan inilah ya, pamer pasangan aja gitu ya. Akhirnya apa? Pasangannya disukai orang lain. Waduh, repot itu. Wah, yang laki ngefans sama istrinya orang, yang wanita ngefans sama suami orang. Nah itu gampang terperdaya sama itu. Berat nggak itu? Berat, bahaya. Ya jangan sampai kayak gitu. Ya, itu karena itu sifat dasar manusia. Kalau dikaitkan dengan zaman sekarang tadi, anak-anak sekarang ya ngelihatnya tadi, kalau ngelihat yang wow gitu ya, yang wah, ya intinya cuma yang dilihat cuma dari sisi materi. Pernah nggak? Saya pernah tadabbur gini ya. Saya nggak tahu ya teman-teman kalau di rumah itu nanti gimana. Tapi nanti akan teman-teman dapati ketika teman-teman di rumah. Contohnya gini. Tapi kayaknya soleh-soleh. Ini mungkin di saya, tapi saya perlu contohkan ya. Misalnya nih di kampung sini aja ya. Kalau lihat orang bawa yang baru, ya tetangga atau apa atau di rumah kalian, ada rasa nggak? Kok bisa ya? Ada rasa nggak? Ada nggak? Kayak nggak ada. Soleh semua ini, soleh. Tapi kadang ini, pernah nggak kita ngerasa iri tadi sama temen yang nggak usah temen lah, atau orang yang tadi bisa pertama kali datang ke sini masjid, atau yang pertama kali menyelesaikan hafalan? Iri nggak? Irinya iri apa? Kalau sama yang punya sesuatu, lebih iri yang mana? Nah, itu jadi ukuran. Nah kadang gitu, kadang kita gampang terperdaya sama apa yang dimiliki orang, tapi yang kita nggak lihat apa yang kita miliki. Makanya ciri yang selanjutnya adalah manusia itu gampang nggak bersyukur. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, gitu kan? Bahkan ada ulama itu yang berdoa, doanya apa? Ya Allah, jadikanlah saya itu hamba yang sedikit. Kaget gitu. Ada yang dengar itu apa? Kenapa minta jadi hamba yang sedikit? Ya karena dia membaca firman Allah wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit hamba-hamba yang
Bersyukur. Jadi orang bersyukur itu susah ya? Susah nggak? Susah. Susah ternyata. Ya entahlah, kita nggak tahu. Ya syukur itu kan intinya ya apa yang kita punya sekarang lah, gitu kan. Apa gitu. Ya itu. Ya makanya orang kaya itu orang paling bersyukur gitu ya. Orang kaya itu orang paling bersyukur. Orang kaya itu orang yang kayak gimana? Definisi kaya apa? Siapa yang tahu definisi kaya? Saya nggak bisa ngasih hadiah. Apa definisi kaya? Apa? Yang punya harta, yang punya jabatan, yang punya ilmu, yang punya, ya kan dalam bahasa Arab tuh definisi kaya itu adalah kata para ulama orang yang tidak butuh dengan goni. Dari kata goni ya, kaya itu artinya orang yang mencukupkan dengan dirinya. Itu namanya orang kaya. Orang yang cukup dengan dirinya. Gimana itu pengertiannya? Maksudnya cukup. Ya, cukup di sini maksudnya dia cukup. Intinya orang kaya itu kan nggak butuh orang lain. Makanya dia dikatakan orang kaya itu orang yang cukup dengan dirinya. Berarti apa? Orang miskin kaya nggak? Kaya, karena kalau dia qanaah, dia merasa cukup dengan dirinya, dia udah kaya. Ya orang kaya kadang nggak kaya, karena apa? Nggak cukup sama dirinya. Buktinya apa? Orang korupsi itu kenapa? Kan dia udah kaya kan, ngapain korupsi? Karena tidak merasa cukup dengan dirinya. Gitu. Ya. Jadi apa? Ya makanya kalau di generasi sekarang ya kita coba dengan seperti itu. Cukuplah. Ya, cukup dengan diri kita. Bukan berarti kita udah hebat semuanya, enggak. Tapi tadi intinya kita mendudukkan itu kepada tempatnya. Itu gitu aja, simpelnya kayak gitu. Ya. Selanjutnya, wah ini ya, keren ini ya. Nah, sifat manusia selanjutnya adalah suka membantah. Siapa yang suka bantah di sini? Iya enggak? Disuruh ibu beli obat, aduh. Atau di sini disuruh-suruh nggak di sini? Disuruh-suruh nggak di sini? Oh iya, kejam juga ya di sini ya disuruh. Nah, padahal kalau sekolah juga disuruh-suruh ya sama gurunya, suruh piket, suruh ini. Di sini ada juga ya, piket bersihkan kamar, piket bersihkan. Ya, tapi intinya tadi ya kita suka berbantah-bantahan ya di surah An-Nahl ayat 4 ya, nanti dicek ya di situ ya, bahwa manusia itu suka ya berbantah-bantahan ya terhadap sesuatu. Maka dari itu apa? Ya tadi kalau kita lihat dari sini ya jangan sampai tadi di kita ya mengalami seperti itu gitu. Bisa jadi kita punya bantah-bantahan, tapi jangan sampai itu ini udah azan dari tadi kayaknya ya. Jadi jangan sampai tadi itu kita itu nggak bisa kendalikan gitu. Kenapa kok berdebat itu nggak boleh? Sebenarnya berdebat itu boleh. Yang nggak boleh adalah berdebat yang apa? Yang nggak ada ujungnya gitu. Yang nggak boleh. Maka suka berbantah-bantahan tuh dicela karena takutnya nggak ada ujungnya gitu. Ya. Anak sekarang tuh kan gampang banget apa blok gitu ya kalau di internet tuh, lu apa ya gitu ya, blok tuh apa, goblok maksudnya. Gampang banget. Atau apa sih chill gitu ya, orang tua kok dikatain chill gitu ya, emang kita bocil apa ya gitu kan. Itu banyak ya, pernah lihat ya di satu saya gitu ya, dikomenin lu chill, baru tahu ya chill. Blok gitu kan, kadang gitu. Suka banget berbantah-bantahan dan itu gampang banget di generasi kita kayak gitu. Ya karena kita generasi yang yang menguasai media. Ya. Untuk solusinya ya tadi kan sebenarnya udah saya barengkan dengan solusi tadi ya. Maka dari itu apa? Ya teman-teman tadi ya dengan hal yang sekarang itu ya tadi kita santai aja lah, nggak usah terlalu
nggak usah terlalu ngoyo gitu ya, ngoyo. Ya, alhamdulillahnya kita udah dikenalkan dengan Al-Quran. Jadi kita gampang lah untuk healing, untuk self reward, untuk memperbaiki mental health-nya sudah ada di Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memanajerisasi, memanajemenkan, mengaturnya, memanage-nya, gitu. Udah gampang aja, ya. Makanya apa? Yang perlu digali adalah pemahaman kita. Bukan cuma sekedar nambah ziyadah yang banyak, tapi pemahamannya nggak terbentuk. Itu bahaya. Itu bahaya banget. Maka dari itu teman-teman yang sekarang belajar, yang dibentuk itu bagaimana pemahaman teman-teman. Bukan sekedar banyak-banyakan ziyadah, tapi nggak di. Bayangkan ya, sahabat itu belajarnya berapa ayat? Berapa ayat? 10 ayat terus diamalkan kan? Betul nggak? Ya. Apakah 10 ayat itu per hari? Kan enggak. Mereka punya rentang waktu sampai mereka mengamalkan. Betul ya? Gitu. Ya, ibaratnya gini, kalau kita semua masuk gitu, kapan ngamalinnya? Nah, makanya itu kita butuh yang namanya pemahaman. Jadi apa yang kita masuk, kita pahami dulu baik-baik, ya. Kita pahami dulu baik-baik. Nah, kita lihat dalam Al-Quran itu gimana, dalam ini itu gimana, baru kita pahami. Ingat, Quran itu kan 100%. Begitu pula dengan hadis. Hadis itu dari mana? Dari Nabi. Dari Allah juga dong. Ya. Apa? Ayatnya apa? Surah An-Najm ya. Apa? Wama? Ayatnya ayat 3 dan 4 di surah An-Najm. Sesungguhnya in huwa illa wahyu yuha ya. Jadi sesungguhnya aku berkata itu bukan karena nafsu, tapi itu adalah wahyu dari mana? Dari Allah. Jadi seperti itu. Nah, hadis juga seperti itu. Makanya ya ini jujur ya, teman-teman harus bersyukurlah mendapatkan hal yang seperti ini di usia muda gitu kan. Bandingkan dengan saya gitu ya, atau yang lainnya ya. Walaupun mungkin saya di keluarga saya juga ibaratnya yang kayak gini juga bukan hal yang ini juga di keluarga saya juga, walaupun kita di Bali ya, tapi alhamdulillah di keluarga saya juga ya itu ya ibaratnya kanan kiri lah, cari yang paling kiri juga di keluarga saya ada, cari yang paling kanan juga ada gitu ya. Ada saudara saya S3 usul fiqh di Islam Madinah ada, di LIPI ada, ya di Madinah juga beberapa ada. Sekarang yang lagi ngetren sekarang moderasi beragama itu, yang nulis buku itu juga sepupu saya, ada juga. Tapi kalau yang agak-agak ke kiri juga ada gitu. Itu keluarga langsung, itu bukan keluarga sepupu ini jauh enggak. Keluarga langsung, masih sepupu, ada ponakan, ada kakak, ya. Jadi ada adik gitu. Jadi apa? Ibaratnya tadi ya tinggal kita sekarang bagaimana ya bersyukur aja dengan apa yang ada saat ini gitu. Apa yang teman-teman dapatkan bisa jadi nggak didapatkan di teman-teman yang lain. Tapi tadi jangan cuma berhenti di sini. Jadi teman-teman tuh ya terus ya belajar dan belajar. Intinya gini, sudah hafal ya terkait hadis penuntut ilmu, udah hafal ya? Udah hafal ya? Apa hadis penuntut ilmu? Ya. Apa? Man salaka tariqan fi yaltamisu fi ilman sallallahu lahu fi ila tariqil jannah ya. Menuntut ilmu itu jalan ke surga. Yang kedua adalah kewajiban menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apa yang bisa kita ambil dari dua hadis tersebut? Intinya apa? Dari hadis tersebut yang bisa kita ambil adalah
Allah nggak pengen umatnya bodoh. Ya, berarti umat Islam harusnya umat yang cerdas, pintar. Karena di surga nggak ada orang bodoh. Iyalah, bukan iyalah ya, pasti iyalah gitu ya. Ya kan orang bodoh atau orang malas itu kan dia bisa tapi nggak mau. Bisa ini nggak? Bisa sholat nggak? Bisa. Mau nggak? Enggak. Mau belajar? Bisa belajar? Bisa. Mau? Enggak. Gitu zaman sekarang. Ya kayak tadi. Kenapa disangkut paut? Bahkan ya makanya kenapa ilmu itu disangkut pautkan ke surga? Karena tadi saking pentingnya itu. Makanya tadi teman-teman yang udah di sini, alhamdulillah luar biasa. Ya sudah ibaratnya paling enggak masih di on the track-nya lah gitu. Walaupun nanti kita nggak tahu ya berapa tahun lagi belok, tapi paling enggak tahu kembalinya. Saya pernah ingat ya guyon ya, jangan diambil hati, guyon ya. Ada orang yang ada ya salah satu tokoh bangsa tuh. Kenapa sih orang ustadz kiai itu kok kalau nakal gitu. Kalau belok. Apa dijawabnya? Ya karena dia tahu jalan pulangnya gitu. Tapi ini bukan satu pembenaran ya. Saya cuma ini guyon aja. Ya, dia juga santai aja guyon. Tapi tadi ya bukan berarti nanti kalau kita jadi orang awam kita juga susah balik atau nanti gimana, enggak juga. Semua tuh murni hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi paling enggak kita dengan punya ilmu tadi ya kita bisa tadi ya menimbang-nimbang gitu kan. Nggak gampang berkeluh kesah, nggak gampang kikir, nggak gampang berlebih-lebihan, nggak gampang lupa akan nikmat Allah dan sebagainya. Gitu. Ya, maka tadi ya ilmu tadi teman-teman di sini kan berilmu dengan baik, gitu, belajar dengan baik. Ya karena Allah itu nggak pengen kita itu jadi umat terbelakang lah, bodoh. Kadang orang tuh ngelihat kalau hidup kayak gini kayaknya kayak hidupnya terbelakang ya, tapi padahal enggak sama sekali. Justru kalian tuh mulia di tempat yang seperti ini. Ya, jalan masih panjang, teman-teman masih ada umur, ada waktu untuk berubah dan sebagainya. Tapi berubah ke arah yang lebih baik lagi. Ya, karena yang bisa teman-teman lakukan saat ini adalah kalau dalam hadisnya ya 3 amalan yang nggak pernah terputus, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan saat ini adalah ya belajar yang baik, au ilmin yuntafa'u bih, ya ilmu yang bermanfaat. Ya semoga itu yang bisa kami sampaikan ya. Mungkin banyak yang kurang ya atau yang lainnya saya mohon maaf gitu ya. Ya semoga memberikan manfaat baik untuk saya pribadi ya, karena kita juga jadi didapuk jadi praktisi atau konselor untuk remaja dan anak-anak seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahu taala a'lam bissawab. Saya akhiri, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini enggak ada pertanyaan kan ya? Biasanya gimana? Ada? Oh gitu, biasanya ada? Wah, Masya Allah. Jawabannya la adri gitu ya. Imam Malik ditanya gitu, apa jawabannya nggak tahu. Nggak. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Allah masykuran. Tafadhali. Ada yang tanya nih? Silakan, langsung disilakan. Atau gimana nih, saya kurang paham. Silakan. Pakai mic, nggak pakai mic? Nggak usah ya. Oke, silakan Mbak. Yang ini kayaknya yang ini, terus yang mana lagi tadi? Yang ini. Oke. Silakan Mbak. Bisa izin bertanya, gimana cara kita menyikapi kalau ada orang di sekitar kita ataupun bahkan keluarga kita yang memiliki sifat-sifat tadi yang disebut? Masya Allah. Keluarga tua, muda?
Udah. Ah, ini pertanyaan tingkat tinggi ini ya. Masya Allah. Ya tadi, intinya gini ya. Kita semua di sini belajar nggak? Belajar. Belajar dari yang mana? Dari yang paling mudah kan? Ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya pribadi aja. Saya punya orang tua misalnya ya. Apa orang tua saya, misal bapak lah ya. Pak, pokoknya harus ngaji kitab Pak gitu. Apa yang respon bapak saya? Kamu ini aneh-aneh aja. Segitu kan. Kenapa gitu? Karena belum bisa mencapai atau menjangkaunya. Terkait sifat tadi. Ya. Kan saya tadi katakan bahwa seperti pendidikan ya. Pendidikan itu kan dikatakan at-tarbiyatu apa? Insya'u halan fahalan ila hadit tamam kan gitu. Menaikkan level tertentu orang tertentu kepada step by step yang mampu dia capai. Nah, dalam sisi sikap tadi kita aja mau jadi orang yang baik, nggak suka marah, nggak suka ini, itu kan perlu proses kan, perlu tahapan kan, nggak langsung di tahap konselor tiba-tiba kan nggak mungkin. Tapi tadi kita coba bawa sedikit demi sedikit tadi. Dengan cara apa ya? Paling nggak dengan ngobrol gitu ya, ngobrol hati ke hati aja gitu. Ya. Apalagi kita posisinya di bawah nih, mau kita posisinya tinggi, mau nanti teman-teman jadi anggota DPR kah apa? Bagi orang tua atau bagi kita tetaplah ya di bawahnya. Tapi paling nggak kita itu jadi didengarkan. Ingat ya, salah satu keutamaan ya kalau dulu belajar fadlul ilmi wa talabul ilmi, keutamaan ilmu dan para penuntut ilmu adalah dia adalah umara, dia adalah pemimpin. Pemimpin itu maksudnya apa? Pemimpin itu punya ciri di omongannya didengarkan. Betul nggak? Sekarang gini, mau berobat, ya terlepas dari saya dulu punya basic pengobatan ya. Kadang kalau dikasih tahu, kadang pasti pengen tanya kemana. Yang terdekat misalnya ustadznya, Ustadz dokter apa kayak gitu kan, nggak usah kamu gini, pasti lebih percaya itu. Kadang gitu, karena dia punya sisi didengarkan tadi. Nah tadi kalau kita penuntut ilmu, ya kadang orang tua kan kadang segan juga sama kita, bukan segan dalam arti gimana ya, ya paling nggak sedikit didengarkan lah. Nah makanya tadi cara efektifnya tadi ngobrol, terus kita kasih contoh lah, yang tadi yang paling nggak yang masuk ke levelnya dulu. Ibarat gini ya, kalau dalam dulu kita hijrah misalnya kita beragama gitu ya. Kalau orang tua belum rajin sholat, jangan tiba-tiba suruh ngaji yang banyak-banyak. Suruh dulu perbaiki sholat aja udah, gitu aja dulu. Iya, yang dikit-dikit aja. Ya dulu misalnya bapak, ayah saya aja nggak suka ngaji gitu. Saya nggak tahu kenapa. Kalau saya pulang malah banyak ngaji bapak saya pada saya. Satu hari bisa 2 juz ya, 3 juz ya. Saya juga kaget. Kok bisa gitu? Dia kadang bukan pulang kerja. Jadi dia kerjaan habis kerja, nggak habis kerja ya. Jadi misal siang ini kan istirahat. Pulang ke rumah dia. Tahu-tahu dia ngaji. Biasanya dia tidur tapi dia pilih ngaji gitu. Nah, saya nggak pernah nyuruh gitu. Saya nggak pernah suruh kayak gitu, nggak pernah. Tapi saya coba ngobrol aja. Dia cerita apa kalau bapak tuh lihat punya anak kayak kamu, apa harus kayak gitu, jenggotnya gini atau gini? Ya monggo lah. Nah, saya bilang kira-kira gimana? Apa yang bisa saya tawarin aja? Saya coba ibaratnya kayak orang dagang gitu, nawar gitu. Kira-kira apa sih yang bisa bapak ambil dari saya? Atau ibu saya lah paling. Oh kalau ibu juga, bapak saya tuh senang kalau saya ada di rumah kadang. Kalau saya pulang kembali, karena apa? Ibu saya tuh manut kalau sama saya. Wah takut, bukan takut juga ya. Tapi tadi mungkin segan bahasanya. Padahal saya nggak pernah nyuruh, Bu harus pakai jilbab ya, harus gini ya, nggak pernah. Tapi karena kalau ngomong tuh baik-baik aja gini. Itu ibu-ibu situ kok bagus-bagus ya ininya. Oh iya dia ikut-ikutan ke sana gitu. Oh akhirnya dia pakai jilbab yang panjang gitu. Saya nggak tahu juga. Kadang kayak gitu. Ya coba cari hal-hal yang bisa dicapai dulu. Masalah nanti pengetahuan, sifat tuh pelan-pelan. Apalagi ya ada satu sifat ya
yang nanti baru dicabut ketika apa? Ketika dihisab. Sifat apa itu? Nah, itu sifat hasad. Sifat hasad. Makanya di surga itu dikatakan apa ya? Saya lupa dalilnya ya. Tapi intinya gini, di surga itu nggak ada orang yang hasad. Kan di surga tuh orang tuh dengan segala kenikmatan itu nggak iri karena udah hilang, hasad tuh udah hilang, hasad itu sudah hilang dari dirinya. Sedangkan kita sampai kiamat pun hasad tuh masih ada di dalam hati seseorang. Ya, walaupun nanti ada hasad yang baik, ada hasad yang buruk. Hasad yang baik tuh contohnya apa? Iri ngelihat orang yang berilmu kok bisa ya ilmunya itu dipakai untuk yang kebaikan. Atau iri ngelihat orang yang dermawan yang bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat, kok iri ya sama Utsman? Kok gitu ya? Ya irinya tuh positif ya, bukan kayak kita iri kok mobilnya bagus atau irinya gimana, enggak. Irinya kayak gitu. Nah, itu ya satu sifat yang berat. Tapi tadi sifat itu bukan berarti akan selalu hilang, enggak. Dia kita tempatkan di tempat yang bisa ibaratnya yang average, yang balance lah, yang seimbang gitu. Yang bisa dia capai lah gitu. Bahasa gampang gini, anak kelas 1 disuruh aljabar nggak bisa, tapi dia bisa tambah-tambahan sama kurang-kurangan. Ya udah itu dulu aja. Jangan sampai dikasih terlalu banyak. Kalau kata Syekh Abu Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Thulabil Ilmi, kalau mahasiswa atau kalau seorang tulab itu dikasih ilmu yang semua dijor-joran, itu apa akibatnya? Akibatnya apa? Lebih stres. Jadi apa? Ilmu itu cepat keluar atau menguap, hilang, atau kecenderungan merusaknya lebih banyak dibandingkan manfaatnya karena nggak sempat untuk banyak diamalkan, dipahami. Makanya tadi saya katakan sahabat itu kan 10 ayat karena apa? Mereka memahami, mereka mengamalkan gitu. Ya, ini tadi mungkin caranya ya pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan aja. Kita juga jangan gampang naikin level ya, tinggi-tinggi gitu. Karena kita pun juga nggak suka digitukan gitu. Nah, kalau teman-teman di ustazahnya udah 2 bulan 3 bulan kok hafalnya nggak nambah-nambah, gimana kan, nggak suka kan dia kan. Tapi kan disesuaikan dengan teman-teman tuh, segini dan seterusnya. Allah Ta'ala gitu. Dari mana? Nggak kurang jelas. Gimana? Saya nggak ada. Gimana? Ya gimana di luar tema gimana? Gimana punya jiwa lain dalam dirinya? Wah, saya Power Ranger ini. Enggak. Dia punya jiwa lain dalam dirinya, terus namanya? Oh, penyakit apa? Terus? Kalau saudaranya? Oh gitu. Wah, ini banyak juga kasus kayak gini ya, apalagi zaman sekarang ya. Tadi Allah alam ya. Jadi gini, kalau dari kacamata psikologis dan yang lainnya ya, tadi kita gampang bilang orang itu, ada sih yang bilang orang itu bipolar ya. Bipolar itu punya kepribadian ganda gitu ya, bipolar. Makanya bi itu kan 2 polar ya. Dia punya sesuatu yang ganda dalam dirinya. Allah Ta'ala alam terkait bagaimana kecenderungannya gitu ya. Tapi tadi
kita itu kan punya hati yang di situ dikatakan kalau hati itu adalah raja dari seluruh tubuh. Kalau dia baik maka semua baik, kalau dia buruk maka semuanya buruk. Nah, terkait yang kok punya kayak gitu kok bisa ya? Nah, kalau saya balikan ke tadi, kalau saya kembalikan ke tadi ke siswi ya tadi yang dia punya teman hayalan tadi. Kadang ada di gurunya tuh atau ustadznya tuh medeni gitu loh, dia tuh kok ngomong sendiri gitu. Ya ada yang pernah cerita ke saya tuh, Ustadz ini kan saya tuh wali kelasnya ya, jadi dia cerita, ibunya cerita. Tapi ada ustadz lain karena nggak ngerti dia kayak gitu, tuh ngomong sendiri kok gimana? Saya kadang tanya ke ibunya kok bisa kayak gitu, ya itu karena ada teman hayalan gitu. Nah kalau di psikologi tuh aneh ya, di psikologi tuh gini. Kadang saya ngelihat ada orang merasa dia tuh kayak jadi orang lain, dia tuh kayak jadi apa ya. Bahkan kalau di salah satu buku ya dulu saya pernah baca itu berapa ya? 17 atau berapa kepribadian Bill gitu ya. Dia punya kepribadian yang aneh-aneh gitu, bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, bisa jadi pembunuh, bisa jadi apa gitu ya. Itu kayak gitu kenapa ya? Ya tadi karena nggak ada apa. Ya. Karena ruh ininya gini, ruhnya itu nggak diisi apa-apa gitu. Ya, intinya kita tetap satu person, satu jiwa, ya satu orang, ya, nafs gitu ya. Yang Allah ya ciptakan gitu ya. Yang kalau fisik itu nutrisinya adalah fil ard yang ada di muka bumi, adapun yang jiwa an-nafs itu nutrisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahiyah ya Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi ya, saya tadi agak kurang juga bisa menangkap banget, tapi tadi terkait kepribadian dia punya ini enggak? Ya tadi ini dia tetap dirinya, tapi ini tadi intinya kalau kayak gitu ya. Pertama coba bisa ke psikolog juga atau bisa ke yang lebih ini. Tapi tadi kita juga jangan serta merta nanti menjudge. Tadi kalau di bahasa manusia jangan ujuk-ujuk langsung saya tuh gini gitu. Karena belum tentu. Nggak semua itu pasti dikaitkan langsung dengan kita. Bisa jadi nggak kayak gitu. Bisa jadi nggak kayak gitu. Karena kadang kan kalau terlalu cepat untuk itu kita jadi menjustifikasi diri kita seperti itu, itu repot. Kayak gini aja deh ya. Oh maaf ya, ini agak vulgar bahasanya. Kenapa orang tuh cowok maco bisa belok gitu ya? Cewek kok bisa ini? Oh kalau dulu psikologi bilang itu kelainan jiwa, tapi sekarang kan mulai mulai ini kan lah dicoba ditoleransi gitu lah. Jadi itu nggak masuk ke dalam penyakit jiwa, padahal itu adalah kelainan jiwa. Sekarang udah ditoleransi, udah direvisi tuh bukunya itu, direvisi bukunya. Padahal itu kan parah itu, gitu kan? Ya kok bisa gitu, kayak gitu gitu. Nah, makanya tadi jangan, apalagi di zaman sekarang itu yang gampang orang itu langsung, oh ini cocok nih sama aku, kayak gini, aku tuh kayak gini. Apalagi kiblat-kiblatnya itu orang-orang yang bermasalah, repot. Ya, kalau saya lihat di istri aja misalnya ya, kok istri saya tuh bukan ngomongin aib ini ya. Ya kadang gini gitu ya. Kadang saya lihat dari pengasuhan orang tua. Karena setiap orang bisa jadi punya luka pengasuhan, ya nggak sih? Pernah sakit, akhirnya waktu besar nanti melampiaskan ke suami, ke anak, repot itu. Ya, apalagi yang apalagi yang broken home lebih parah lagi. Wong yang baik-baik aja kadang bisa gimana, apalagi yang
Yang itu nanti kalau nggak ditelisik itu dia ngomong saya itu bipolar, punya kepribadian ganda gitu ya. Akhirnya gini, wah repot tuh. Jadi kamu harus memaklumi kalau saya jadi yang lain ya. Ada Fauzan yang lain misalnya. Kamu harus maklumi itu. Ya. Kalau nonton film-filmnya orang luar negeri kan lumrah hal kayak gitu tuh lumrah. Mereka kayaknya merasa itu tuh harus ditoleransi. Padahal itu sesuatu yang aneh. Nggak ada dalam cerita sahabat, cerita ini tuh tiba-tiba punya gitu-gitu tuh nggak ada gitu. Aneh. Ya. Gini ya, belum tentu juga. Kadang ya ada. Belum tentu. Kalau cowok ya, saya gampangnya cowok lah. Kalau cewek saya kurang gituin, ulang gitu. Cowok aja. Kadang ada cowok yang, mohon maaf ya, mungkin tanda kutip bukan kemayu juga ya, bukan melambai juga. Ibaratnya ya rada-rada gimana ya bahasanya. Tapi dia normal kok gitu, maksudnya tadi dalam agama tuh ada mungkin dalam sejarah yang mengatakan itu tuh bukan ini. Kalau dalam orientasi ya, jadi kalau dari orientasi sih aman aja, tapi kan kadang orang melihatnya kalau kayak gini pasti kamu gitu ya, punya kelainan ya. Adik saya tuh saya pernah debat sama adik saya yang saya bilang tadi ya, yang di Thailand itu gendernya ada berapa? Ada 12. Gender sama nggak sama seks? Bahasa Inggris seks itu artinya kelamin, gender itu adalah orientasi. Jadi di Thailand tuh sampai 12. Saya juga bingung, saya coba cari-cari itu. Orientasi misalnya gini ya, seks laki-laki bisa jadi orientasinya ada namanya Tom, ada yang namanya D, ada yang namanya apa gitu ya. Jadi Tom itu cowok yang gimana ya, yang dia tadi kemayu menyukai cewek, atau ada cowok yang dia kemayu dia menyukai cowok, ada cewek D yang dia cewek tapi dia menyukai cewek, ada cowok menyukai cewek yang maco. Jadi gini, cowok maco menyukai cowok kemayu, cewek kemayu nggak ada ya, emang cewek kemayu ya, cewek gitu menyukai cewek maco gitu. Jadi gender sampai 12 juga bingung, kok bisa gitu. Saya dulu pernah ke Thailand juga, dulu pernah ikut konferensi ini ya, International Conference Social Science. Saya pernah ikut dulu waktu mahasiswa 5 hari ya di Bangkok waktu itu ya. Saya di kereta itu lihat cowok maco, kalau cewek-cewek tertarik banget tuh, ganteng, putih, badannya bagus, tapi sepatunya pakai pita. Kaget juga saya tuh, kok bisa gitu ya. Benar deh, saya kaget. Kok bisa gitu ya? Saya jadi jaga jarak gitu. Takut juga ya. Gitu. Dan banyak hal yang lainnya saya temui situ. Sampai kan di situ ada ya. Lihat cewek kok kayak cowok gitu ya. Tapi cantik gitu ya. Tapi kayaknya bukan cewek kayaknya nih. Kayak cowok gitu. Saya pernah lihat itu kalau waktu jalan-jalan di mall di Thailand itu. Gitu. Tapi kayak emang bener cowok itu, tapi udah oplas gitu. Coba. Nah kadang kan mereka mengatakan saya ini punya dua kepribadian yang berbeda, gitu kan. Jiwa saya cowok, tapi gender saya ke cewek, atau sebaliknya. Nah itu kan sebenarnya itu penyakit, sakit lah. Bahkan ya dulu saya pernah dibahas di kitab Qaulul Mufid ya tentang akidah itu, bahwa jin itu ada yang homo. Bayangkan. Jadi apa? Homo itu bisa jadi jin. Jadi bisa jadi apa? Ini pernah ada kejadian ya. Dulu di UI itu ada pesantrenisasi. Pesantrenisasi itu nginep bareng cowok-cowok yang nginep barengnya cowok. Yang mungkin misalnya gini. Anehnya apa? Ini ada, jadi di kamar itu kan cowok namanya mahasiswa. Mohon maaf ya, saya agak vulgar, tapi ini contoh. Mohon maaf, dia kan nampakkan aurat tuh, tidur
pakai celana pendek kan cowok pakai celana pendek. Ya ini cowok temennya cowok itu mah grepe-grepe gitu. Padahal cowok ini punya cewek, heran kan? Ya itu bisa jadi tadi bisa ada nafsu, ada jin juga bermain di situ. Misalnya tadi kan hawa nafsu nggak bisa gitu kan. Padahal normal loh ya, padahal dia normal loh, punya cewek loh. Tapi kok karena katanya, oh ini soalnya cowok ini mengingatkan saya sama cewek saya karena putih gitu. Parah. Apakah dia punya dua kepribadian? Enggak. Dia tetap itu. Cuma apa? Dia punya gangguan di situ. Gangguannya apa? Ya bisa jadi dari karena dia tadi nggak selesai sama jiwanya. Jiwanya maksudnya apa? Ya tadi kalau dilihat-lihat apa? Jarang sholat, jarang ngaji, jarang diisi sama hal-hal yang benar, intinya gitu. Intinya gitu. Terus ya sama tadi pergaulan. Dalam bahasanya kitab Minhajul Qasidin dikatakan jiwa itu adalah maling atau jiwa itu pencuri. Jiwa itu pencuri dari jiwa lainnya. Sekarang saya tanya, saya seperti ini atau teman-teman seperti ini nyuri jiwanya orang lain ya? Bisa jadi nyuri. Dari cara ngomong, gaya penampilan, gaya ini bisa jadi ngambil dari orang lain. Karena diri kita tuh kumpulan dari tadi, oh ini ya. Jiwa itu gitu. Maka dikatakan al-muslimu mar'atul lil muslim. Muslim itu cermin bagi muslim lainnya. Karena apa? Kita bisa nyolong kepribadian dari situ. Kalau teman-teman kita lingkarannya kayak gitu, otomatis bisa jadi ya mungkin enggak, tapi bisa aja ada sesuatu yang dibawa, yang ditempel di situ ke dalam kepribadiannya gitu. Padahal sebelumnya dia nggak seperti itu, tapi bisa jadi kayak gitu. Ya itulah yang terjadi sekarang kan kayak gitu. Apalagi dengan media sekarang gampang banget memblow up sesuatu yang aneh-aneh. Saya kemarin tuh nonton cewek cantik itu, dia tuh gila, tapi gilanya dia hafal Quran. Gimana ya ceritanya tuh gini, jadi ada orang ada namanya volunteer ya, dia tuh biasanya dia itu sudah bahasanya dia itu, jadi orang-orang gila itu tuh dia diajakin ngomong, diajakin ini terus dibawa ke tempat penampungan supaya nggak di jalan gitu loh. Nah ini ada seorang ibu cerita ke volunteer ini supaya anaknya tolong bukan diterapi, dia bukan terapis, dia dibawa ke tempat yang layak gitu loh, ke tempat yang benar supaya bisa direhabilitasi lah gitulah intinya. Tapi ya inilah yang anehnya apa, dia bisa bahasanya, dia tuh jebol pesantren, hafalan, dia bisa baca kitab. Dia kan disentuh nggak mau dia tuh kan. Ya volunteer ini juga dasar agama juga kurang lah ya. Jadi dia menyentuh kan, ya saya gini. Tapi tadi dia punya niatan baik ya. Tapi yang komen-komen saya baca yang komen. Oh itu namanya kasyaf, wali itu tingkat wali. Saya nggak ada itu wali-walian itu. Saya dulu pernah ruqyah itu ya. Jadi ceritanya orang ini kakaknya teman saya itu kalau setiap azan tuh dia jadi kayak aneh gitu loh, stres apa dia ngomong sendiri apa. Nah waktu dia datangkan kiai ya, waktu saya tuh katanya dia tuh ngomong sama walinya. Saya tuh ngawur ini orang. Katanya kayak gitu loh, padahal nggak seperti itu. Beda ya. Jangan sanggup pautkan semua tuh dengan sesuatu, oh ini karena wali ini, jadi dia bisa ngomong sendiri karena ini enggak. Apakah otomatis yang kayak gini bisa jadi kita juga bisa ada hal-hal yang di luar kita mengganggu. Intinya gini, semakin tinggi pohon semakin berat ujiannya, semakin tinggi angin semakin kencang anginnya. Ya kita semakin ini berarti semakin berat ujiannya. Jangan sampai berpikir kita itu semakin kayak gini hidupnya semakin enak, salah. Buktinya Nabi semakin jadi nabi kan ujiannya berat kan? Ya.
Ya, kan jelas ayatnya kan apa? Ahasiban nas wa yusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun gitu ya. Apakah orang mengira ketika mereka mengatakan kami beriman lalu mereka tidak diuji? Nggak kayak gitu. Konsepnya nggak kayak gitu. Konsepnya orang hidup pasti diuji, tapi ujiannya beda-beda karena tergantung dari kekuatan imannya. Semakin tinggi ya bisa jadi ujiannya semakin berat. Jangan berkelakar kalau ustadz itu nggak ada ujiannya, jauh kebalik. Jadi ustadz jadi ustazah ujiannya bisa jadi lebih berat. Gitu ya. Pahami. Ya, itu balik lagi ke tadi, jangan sampai itu ke dalam diri kita yang kita akhirnya memudah-mudahkan tadi. Oh saya itu bipolar. Itu banyak loh. Ke dalam kajian psikologi ya, orang punya kecemasan tuh kayak ada penyakitnya. Saya udah banyak lupa ya. Ibaratnya dia melakukan sesuatu yang berulang-ulang, ansietas atau apa gitu namanya ya. Itu tuh banyak kajiannya. Jadi nggak serta-merta ini ganda ini. Saya nggak ingin menjustifikasi dulu karena kadang pertama itu bukan ranah saya. Yang kedua memang harus, kalau saya pribadi harus hati-hati karena takutnya apa? Kalau kita sudah menjustifikasi diri kita akan merasa kita itu kayak gitu. Dan orang harus memaklumi kita. Ya, kalau kalian ngamuk, maklum dong. Gitu kan? Nggak gitu. Hati-hati kayak tadi, jangan gampang menjustifikasi. Hati-hati ya. Makanya saya kalau ada anak murid saya yang mohon maaf ya, dia nggak, masa tanda kutip kalau orang salah bodoh, bukan bodoh ya. Apa ya? Kurang belajarnya gitu lah ya. Prosesnya. Saya nggak langsung bilang, oh ini anaknya ABK, anak berkebutuhan khusus. Karena apa? Kalau nanti dia dibilang ABK, dia akan bilang, kalau dia nanti nakal atau dia nggak belajar, nanti dia bilang gini, kan saya ABK, ngapain saya dituntut capek-capek? Gitu. Banyak kayak gitu tuh. Kan saya ABK, kok saya disuruh ngafalin hadis? Katanya ABK, gitu. Kadang jadi istilah-istilah itu kita bicarakan dalam hal-hal yang bisa dia cerna dulu. Yang jadi justifikasi itu ya menjustifikasi maksudnya menilai, memvalue diri kita, jangan cepat-cepat langsung oh kita gini pelan-pelan. Karena manusia itu apa namanya? Bisa berubah. Makanya tadi stroberi itu adalah buah semu. Buah semu itu maksudnya apa? Maksudnya apa buah semu? Dia bisa berkembang. Nah, teman-teman di sini berkembangnya justru bisa lebih bagus daripada masa-masa yang kayak kita. Gitu. Jadi jalan itu aja. Allah Ta'ala alam. Ada yang tanya? Ribbon? Hah? Oke, silakan Mbak. Ya, itu pertanyaan lagi katanya. Fadol? Satu pertanyaan lagi tadi kan?